Untuk anak-anak, silakan menuju kelas sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Tadi kita mencoba menghafal yaitu perkataan Tuhan Yesus kepada semua muridnya. Ayat 27, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tersandung. Itu bahasa aslinya ya. Akan kena skandal. Sebab ada ditulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ini nubuatan perjanjian lama. Kemudian Yesus memberikan nubuatan dalam perjanjian baru. Akan tetapi sesudah aku bangkit, jadi duduk ya, berdiri atau mati, bangkit, aku akan mendahului kamu semua ya ke Galilea. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan setelah kami jatuh dalam dosa, Engkau mengutus Yesus menjadi penyelamat kami. Engkau telah memasukkan nama kami ke dalam kitab kehidupan sebelum Engkau menciptakan langit bumi dan segala isinya. Ya Bapa, pada saat ini kami kembali berterima kasih sebab kebaktian matahari terbenam dapat dilangsungkan atas izin-Mu dari minggu ke minggu. Bahkan kami serahkan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami dan belas kasihan-Mu mengampuni dosa kami. Kami serahkan waktu ini, hanya nama-Mu saja yang dikuduskan, ditinggikan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar The Lord's Supper, perjamuan makan malam ya, setelah dinner ya, setelah makan malam. Nah, kita mengakhiri khotbah minggu yang lalu dengan ayat yang ada di atasnya, yaitu dikatakan ya oleh Tuhan Yesus bahwa sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi kalau kita melihat ya bahwa Tuhan Yesus bersama murid setelah mereka makan Paskah, mereka bernyanyi. Pujian mana yang mereka nyanyikan? Sesuai dengan tradisi orang Israel, pada perjamuan makan malam Paskah, mereka akan menyanyi Mazmur 113 sampai 118. Disebut Mazmur Haleluya. Nah, Mazmur Haleluya itu kalau kita simak di Mazmur, hanya ada kata Haleluya setelah bagaimana Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kalau di kitab Wahyu, kata Haleluya itu dipakai pada pasal 19, ketika pasal 17 Tuhan menghancurkan musuhnya Babel rohani, yaitu gereja Roma Katolik dan kawan-kawannya. Kemudian Babel jasmani dihancurkan oleh Tuhan Yesus di dalam Wahyu 18 ya. Maka kata Haleluya baru dipakai di Mazmur ya, setelah musuh Tuhan dihancurkan, di Wahyu musuh Tuhan juga dihancurkan. Nah, kita melihat kenapa mereka menyanyikan Mazmur Haleluya sebelum Yesus disalib, sebelum ia pergi ke Bukit Zaitun. Karena akan terjadi peperangan yang paling hebat secara rohani. Hidup kita penuh dengan pergolakan. Betul tidak? Sejak kita kecil, kita mengalami begitu banyak ya pergolakan. Bukan hanya kita sendiri, keluarga kita juga bergolak. Ada keluarga kita yang gagal, ada keluarga kita yang mengalami problem, ada keluarga kita yang sakit, bahkan kita sendiri sakit. Ya, kalau kita cek ya, dari anggota keluarga kita, berapa
anggota keluarga kita yang pernah diopname di rumah sakit? Ya kan? Yang sakit parah sekali, berobatnya berbulan-bulan. Ini secara fisik. Tapi di sini peperangan rohani yang akan Yesus hadapi. Dia mewakili semua orang yang percaya untuk menghadapi peperangan ini. Seandainya kalau Yesus tidak menang dalam peperangan ini, maka kita tidak akan diselamatkan. Jadi setiap kehidupan Yesus selalu mengalami pencobaan demi pencobaan oleh iblis. Jangan lupa ya, waktu dia mulai melayani, dia berpuasa 40 hari. Dalam 40 hari itu iblis mencoba Yesus bertubi-tubi. Nah, kalau kita lihat di sini, pelajaran apa yang dapat kita petik tentang Petrus dikatakan oleh Yesus akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Nah, Yesus di sini berkata kepada muridnya tentang perjanjian lama. Mari kita lihat ayat yang tadi kita hafalkan, itu adalah nubuatan dari perjanjian lama, dari kitab Zakaria pasal 13 ayat 7. Kita akan membacanya ya. Nubuatan dalam perjanjian lama dikutip oleh Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi nubuatan yang disampaikan melalui Nabi Zakaria akan segera dilaksanakan. Zakaria pasal 13 ayat 7. Kita membacanya bersama-sama. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, bala tentara sorga. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, kita tahu bahwa Yesus mengatakan kepada muridnya di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi nubuatan di perjanjian lama tentang kehidupan Yesus ya, apa saja yang Bapak sudah rencanakan yang akan dilaksanakan Tuhan Yesus, kalau kita buat daftarnya, tidak kurang dari 300 loh. Yang dikatakan Yesus akan begini, Yesus akan begini, Yesus akan begitu, Yesus akan begitu. 300 buah loh. Nah, ini satu di antaranya. Kitab Zakaria, Yesus bacakan kepada para muridnya bahwa itu akan segera terjadi. Jadi Yesus adalah gembala dari domba-dombanya, para rasul, dan orang-orang yang percaya. Nah, ketika Yesus katakan seperti itu, kalau kita simak, dia tidak berhenti sampai di situ loh. Dia lanjutkan sebagai Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia memberikan nubuatan. Nubuatan yang akan terjadi tidak lama setelah peristiwa penyaliban itu terjadi. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia akan dibunuh 5 kali. Dia katakan kepada murid-muridnya loh, 5 kali loh, bahwa dia akan dikhianati, dia akan dijual, akan diserahkan pada pemimpin Yahudi, kemudian akan dibunuh oleh tentara-tentara Roma. Tetapi Yesus berkata, pada hari ketiga ia akan bangkit dari kematian. Nah, itu yang dia lanjutkan ya di ayat 28. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Karena murid-murid Yesus rata-rata berasal dari Galilea kecuali satu orang, yaitu Yudas Iskariot. Dia dari kota Kariot. Nah, kita melihat di sini waktu Yesus menyampaikan ya nubuatan itu yang harus terjadi, Petrus ya menjawab Yesus. Petrus ini orang yang spontan ya. Petrus adalah orang yang suka membuka mulut, dan memang dia sebagai pemimpin dari 12 rasul. Kata Petrus kepada Yesus ya, walaupun mereka semua ini, Yesus berkata kepada 12 rasulnya, tergoncang imannya. Tolong digarisbawahi ya, kata tergoncang iman
itu bahasa aslinya adalah kena skandal. Ya. Tergoncang imannya, aku tidak. Nah, tergoncang iman itu apa maksudnya? Maksudnya itu kena skandal. Skandal itu dalam bahasa asli itu artinya kalau kita berjalan, kita kepleset. Kita apa? Kepleset. Keplesetnya bisa karena kulit pisang, atau tempat yang kita injak itu ada air licin. Saya percaya kita semua pernah kepleset ya. Betul nggak? Kita harus waspada ya. Kalau umurnya sudah berumur seperti saya, kita harus waspada, jangan kepleset. Karena kepleset bisa membawa kematian. Ya kan? Harus waspada. Banyak orang karena kepleset di kamar mandi, mereka akhirnya bagaimana? Tidak bisa hidup lagi. Nah, kena skandal di sini ya, dalam bahasa aslinya terskandal, tersandung. Tersandung. Nah, mengapa mereka tersandung? Memang dinubuatkan seperti itu di Perjanjian Lama. Nanti akan kita pelajari ya, dari nubuatan Tuhan Yesus ini apa sih yang bisa kita pelajari secara rohani. Petrus berkata, biarpun mereka semua ya 11 rasul yang lain tersandung, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, nah sesungguhnya pada hari ini, jadi Yesus seringkali ya waktu dia berkata, khususnya dalam kitab Injil Yohanes, sesungguhnya aku berkata kepada kalian semua. Dalam bahasa aslinya tuh amin, lego homin, ya, amin, sesungguhnya aku berkata kepada kalian semua, atau amin, lego soi, sesungguhnya aku berkata kepada kamu. Dia tunjuk kepada satu orang, ya, kepada Petrus. Aku berkata kepada kamu Petrus loh. Tadi dia berkata kepada semua murid, sekarang dia berkata kepada Petrus seorang diri. Kalau dalam Perjanjian Lama, Nabi sebelum dia berbicara atas nama Tuhan, dia akan berkata, demikianlah firman Tuhan. Thus said the Lord. Bahasa Ibraninya Koh Amar Yahweh. Yesus nggak perlu berkata demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri adalah Tuhan loh. Makanya dia berkata, amin. Lego humin, amin, sesungguhnya aku berkata kepada kamu. Kenapa amin? Hal yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Nah, dia berkata kepada Petrus ya, kamu bilang kamu tidak akan tersandung, tidak akan jatuh, tapi sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, tadi liturgos saudara Michael membaca ya ayat pembukaan votum dari Injil Matius. Ya, coba kita lihat ya. Berbeda sekali bunyi dari Injil Matius 26. Kita buka. Karena ini dicatat di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius 26 ayat 34. Kita baca bersama-sama ya. Apa bedanya ketiga Injil yang lain dengan Injil Markus? Markus 26 ayat 34. Kita membacanya serentak 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi di sini ada kata malam, ada ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Apa yang tidak ada? Ya, tidak ada kata dua kali. Coba kita buka juga Lukas 22, sama ya, ayat 34 ya. Tadi Matius 26 34, sekarang Lukas 22 ayat 34. Kita mau melihat apa kata yang tidak ada di situ. Lukas 22 ayat 34. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku bahwa engkau mengenal aku. Jadi di sini ada kata ayam berkokok, kemudian tidak ada kata apa? Tidak ada kata malam, hanya hari ini ya. Kemudian yang terakhir, Yohanes 13:38. Dicatat di keempat Injil ya, 13:38. Jawab Yesus,
nyawamu akan kau berikan kepadaku, ya, atau diberikan untukku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, jadi ada kata ayam berkokok, tidak ada kata hari ini, tidak ada kata malam ini, tidak ada kata ayam berkokok 2 kali. Nah, kenapa ada kata 2 kali di Injil Markus, sedangkan Matius, Lukas, Yohanes tidak ada? Karena Injil Markus adalah Injil yang sebenarnya ditulis oleh Roh Kudus melalui Petrus. Melalui siapa? Petrus. Tetapi Petrus ya tidak melakukannya sendiri. Allah menyuruh dia mewakilkan penulisan itu kepada orang yang bernama Yohanes Markus. Paham ya? Makanya disebut Injil menurut Markus. Sebenarnya ini adalah kisah hidup dari Rasul Petrus. Paham ya? Nah, orang berkata, kenapa sih Markus itu bisa dipercaya menulis Injil? Nanti akan saya jelaskan. Karena Markus dia mengikuti Petrus melayani. Jadi Petrus dia berkhotbah, dia melayani, mengabarkan Injil. Markus selalu mendampingi dia. Sehingga ini seperti catatan khotbah dari Petrus kepada anggota gereja. Sehingga Markus yang masih muda, karena dia terpelajar, dia mendokumentasikan ya pelayanan Petrus. Dan dia inginnya Injil yang ditulis itu dikirim kepada orang-orang Roma. Orang-orang apa? Roma. Karena orang-orang Roma itu mereka suka sekali ya dalam peristiwa berbuat sesuatu secara bagaimana? Cepat. Makanya Injil Markus itu pendek sekali. Pendek ya. Dalam Injil Markus begitu banyak kata segera, segera, segera. Karena Injil Markus mengajarkan kita, coba lihat ya, Yesus sebagai budak. Lambangannya adalah kerbau yang membajak sawah. Matius, Yesus adalah raja, lambangnya singa. Lukas, lambangnya manusia. Yesus adalah putra manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan Yohanes, karena ada 7 pernyataan aku adalah aku, Yohanes itu Yesus adalah Yehova ataupun Tuhan. Lambangnya burung elang. Nah, jadi waktu Petrus ya berkata, sekalipun semua murid yang lain itu tersandung, terskandal, kena skandal, aku tidak. Ya. Terus Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, ini adalah catatan harian dari Petrus ya, lebih detail daripada Injil Matius, Markus, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, kamu lihat di sini ya. Padahal Yesus mengatakan Petrus akan menyangkal dirinya. Dia berkata kepada Petrus, sekalipun ya Petrus sudah mendengarkan ya kata-kata Yesus, dia enggak percaya, dia membantah. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Ya, karena memang nubuatan kitab Zakaria Yesus harus mati, aku tak akan ya menyangkal engkau. Ya, semua yang lain sama ya berkata demikian. Nah, kata menyangkal ya dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama dipakai di dalam peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Ini menjadi kata yang penting ya dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu hanya 1 kali ya pernah dipakai menyangkal Yesus. Siapa yang menyangkal? Coba kita lihat ya dalam peristiwa Tuhan memberitahu kepada keluarga Abraham bahwa mereka akan memiliki seorang putra. Coba baca kitab Kejadian pasal 18. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 15. Nah, di situ Tuhan berkata kepada Abraham dan istrinya Sarah bahwa tahun depan mereka akan punya seorang putra. Umur Abraham sudah 99, Sarah umurnya 89. Sarah menyangkal. Katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Dia menyangkal, dia sudah tertawa, tapi dia bilang dia tidak. Ini menyangkal ya. Nah, ini kata yang penting ya. Jangan sampai ya kita selama-lamanya menyangkal Tuhan. Ini penting ya. Coba kita buka ya dalam kitab
Wahyu. Kata menyangkal itu Tuhan sebutkan kepada satu gereja yang tidak ada cacat celahnya loh. Bukan mereka tidak ada dosa, tapi waktu Yesus ya melakukan penelitian kepada gereja ini, gereja Philadelphia, mereka sama sekali ya tidak ditemukan ada cacat celahnya. Coba kita buka kitab Wahyu pasal 3 ya, ayat 8 ya, kata menyangkal, kata yang sama. Aku tahu segala pekerjaanmu kepada gereja di Philadelphia. Lihatlah, aku telah membuka pintu untuk kamu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini kata yang sama ya, tidak menyangkal. Yang menyangkal itu artinya kalau kenal dibilang tak kenal. Pernah di Indonesia kan ada seorang motivator yang terkenal di TV. Tiba-tiba ada seorang pemuda berkata bahwa motivator itu adalah bapaknya. Motivator ini menyangkal. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian mereka disuruh tes DNA. Ternyata memang pemuda yang mengaku sebagai putranya itu memang putranya. Nah, sejak saat itu orang yang menyangkal bahwa dia punya putra, dia sudah kehilangan nama. Tidak lagi TV menggunakan dia menjadi motivator karena dia berbohong, ya kan? Mana mungkin seorang motivator melakukan pembohongan publik. Nah, kita belajar hari ini ya. Pertama kita mau melihat Petrus ya, kenapa dia bisa menyangkal Yesus? Kenapa ya? Yang pertama, kenapa dia tersandung? Yang pertama, karena dia sombong. Dia apa? Ya, dia berkata semua akan menyangkal engkau, akan meninggalkan engkau. Aku nih Petrus tuh berani mati bersama engkau. Nah, kenapa kesombongan itu membuat manusia jatuh? Mari kita buka ya, sangat gampang ayatnya kita ingat. Jangan kita sombong supaya kita tidak jatuh. Karena orang yang sombong pasti akan tersandung jatuh. Amsal 16 ayat 18 ya. Kita mau melihat kenapa sampai dia tersandung jatuh. Amsal 16:18. Jangan dilupakan ayat ini ya, tolong dihafalkan. Kecongkakan kesombongan mendahului kehancuran, dan tinggi lubuk jantung mendahului kejatuhan. Jadi Petrus tersandung jatuh pertama karena dia sombong. Ya, itu yang pertama. Kedua, kenapa? Karena dia dalam bahaya. Bahayanya apa? Dia menganggap kata-kata Yesus itu gurauan atau bohong. Ini bahaya sekali loh. Kalau kamu membaca firman Tuhan, kamu tidak percaya firman Tuhan, kamu menganggap Tuhan itu bohong, wah bahaya sekali. Yesus tidak pernah bergurau, Yesus tidak pernah berbohong. Jadi dia dalam bahaya. Yang ketiga, kalau kita lihat kembali nanti ya, waktu dia menyangkal Yesus, dia orangnya ceroboh. Ceroboh. Kenapa ceroboh? Yesus mengajak mereka, Petrus, Yakobus dan Yohanes berdoa dekat dengan Yesus. Murid yang lain jauh sekali, satu lemparan batu. Petrus dan dua murid yang lain, kenapa ceroboh? Mereka tuh tidur, apa? Tidur bukannya berdoa. Ya, pertama dia angku, yang kedua dianggap Yesus bohong, yang ketiga dia ceroboh. Yang keempat, dia mengandalkan ya nafsu kedagingannya. Paham ya? Sehingga dia jatuh. Yang kelima, egosentrisnya tuh kuat sekali loh. Karena murid-murid tuh sangat egois, nggak ada yang mau melayani murid yang lain. Mereka semua ingin jadi kepala. Bahkan Yesus mencuci kaki mereka semua loh. Tidak ada satupun murid yang mau mencuci kaki dari murid yang lain. Egosentris. Jadi kalau kita itu angkuh, ya kita anggap Allah itu bohong, kemudian kita ceroboh, kita egois, kita pasti gagal. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang dikatakan Yesus itu pasti ya akan menjadi fakta loh. Nubuatan di perjanjian lama walaupun ratusan tahun, walaupun ribuan tahun pasti digenapi. Ya, bahwa ketika Tuhan memukul gembala, maka semua domba akan tercerai-berai. Ya. Jadi
akan menjadi fakta. Kemudian kenapa Petrus gagal? Kenapa? Karena dia tidak dekat-dekat dengan Yesus. Ya, kalau kita lihat peristiwa berikutnya ya, dia hanya melihat Yesus dari tempat yang jauh. Dia hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Dia tidak dekat dengan Yesus. Yang berikutnya, dia kenapa gagal? Karena waktu dia berdiri jauh-jauh dari Yesus, waktu Yesus ditangkap, diadili, dia duduk dengan musuh-musuhnya Yesus loh, sehingga musuh Yesus itu bilang sama dia, kamu ini kan Petrus nih, logat kamu ngomong itu seperti Yesus orang Galilea, pasti kamu ini murid Yesus, ya kan? Makanya Tuhan bilang sama kita, janganlah berjalan sesuai dengan nasihat orang fasik. Mazmur pasal 1, jangan kamu bahkan dikatakan berdiri ya bersama-sama orang yang tidak percaya Yesus. Jangan sampai kamu bahkan duduk ya dengan orang yang tidak percaya Yesus. Nah, ini pertanyaan yang penting ya untuk kita semua. Kawan kamu yang paling akrab siapa? Siapa? Mungkin kamu bilang, oh aku tidak punya kawan. Kawan kamu yang paling akrab itu apa? Game. Bahaya nggak? Sangat bahaya. Jangan kamu berdiri. Yang kedua, jalan. Yang pertama jalan, berdiri dan duduk. Ya, Petrus tuh gagalnya karena dia duduk sama-sama mereka, sehingga dia gagal. Harusnya jangan ya berjalan, jangan berdiri, jangan duduk bersama orang yang tidak percaya. Kemudian kenapa dia gagal? Nah, dia menjadi terintimidasi oleh musuh. Kamu bayangkan ya, semua ya yang bersama Yesus saat itu adalah musuh Yesus tuh. Sehingga apa yang terjadi dengan Petrus ya? Dia merasa terintimidasi. Ya. Orang yang terintimidasi ada dua hal terjadi. Yang pertama, dia merasa putus asa. Dia melihat ya, Yesus sudah ditangkap. Padahal Yesus sebelumnya, sangat berkuasa loh. Apapun problem dari murid dapat Yesus selesaikan. Sekarang kelihatannya Yesus punya masalah. Kok bisa ya dia ditangkap? Kok bisa ya dia dipukul? Kok bisa dia dihina? Dia nggak bisa terima dalam lubuk jantungnya. Dia nggak bisa terima. Dia merasa terintimidasi dan dia akhirnya putus asa, nggak tahu apa yang dia lakukan. Yang berikutnya, dia merasa takut. Ya, ini bahaya sekali ya kalau kita jadi orang Kristen, kita menjadi takut. Takut itu memang lumrah ya. Kenapa kita jadi takut? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Kapan kita menjadi takut? Pada saat kita merasa apa yang kita hadapi tidak dapat kita lalui dengan baik. Pernah nggak dalam pelayanan kita merasa takut? Ya, seperti waktu kita mau membangun gedung gereja, kita mau mencari tanah, rasa-rasanya nggak mungkin kan? Kita merasa takut. Nah, kemudian waktu kita mendirikan sekolah, rasa-rasanya tuh juga nggak mungkin. Ya, ada yayasan, kemudian sekolah berdiri, kemudian sekolahnya bisa disetujui oleh pemerintah. Kita merasa takut loh dalam melayani Tuhan. Ya, di gereja juga. Ya, kita merasa takut. Kenapa kita takut? Jangan-jangan minggu depan nggak ada yang datang kebaktian loh. Orangnya kadang-kadang menyusut, kadang-kadang tambah banyak. Dan yang datang pun ya, kita dengan sekuat tenaga menjemput mereka. Tetapi Alkitab mengatakan, coba lihat ya, kalau kita sampai takut dalam 2 Timotius, ayat yang penting ya, pasal 1 ayat 7, coba kita baca. Kalau sampai kita takut dan gentar, padahal itu adalah tugas yang Tuhan berikan pada kita, kita perlu bagaimana? Ya. Berani lagi, karena Yesus bersama kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Mari kita baca sama-sama dan kita hafalkannya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban itu adalah pikiran yang apa?
yang sesuai firman Tuhan. Itu namanya ketertibannya. Dalam bahasa Inggris itu sound mind. Ya, jadi Allah memberikan kita power yang pertama, yang kedua itu adalah memberikan kita kasih agape loh. Yang ketiga itu sound mind. Jadi penting sekali ya, jangan sampai kita takut, jangan sampai kita malu karena Tuhan Yesus. Kemudian yang ke-11, akhirnya Petrus berbohong. Ya, dia bukan hanya melarikan diri waktu Yesus ditangkap, dia berbohong, dia tidak kenal Yesus. Bukan hanya dia mengatakan dia tidak kenal Yesus, dia bahkan apa? Mengutuk diri loh. Coba kita baca ya, dalam Matius 26. Dia bersumpah, terkutuklah aku kalau aku memang kenal dengan Tuhan Yesus. Itu dapat kita baca dalam Injil Matius ya, pasal 26 ayat 69 sampai 74. Jadi dia pada kali terakhir loh, ketika didesak oleh orang bahwa kamu adalah pengikut Yesus, dia bilang, aku sumpah, kalau aku kenal dia, aku menjadi orang yang terkutuk. Kamu lihat ya, waktu dia jatuh dalam dosa, kejatuhannya itu bertambah berat. Sekarang pelajaran rohaninya, mengapa peristiwa ini terjadi? Yang pertama, jangan lupa ya, pelajaran pertama, Yesus adalah Allah yang maha tahu, sehingga dia mengatakan apa yang akan terjadi kelak ya, sebelum hal itu terjadi. Sebenarnya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, apa yang akan terjadi di hidup kita, Tuhan sudah atur loh. Malam ini berapa orang yang datang KMT, dia sudah tahu, dia sudah atur. Cuma kita yang nggak tahu. Itu yang pertama ya. Nanti kapan kamu menikah, waktu kamu sudah menikah, apa yang terjadi dengan keluarga kamu, itu semua sudah Tuhan tetapkan. Itu yang pertama ya, dia maha tahu. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan Petrus itu gagal padahal dia adalah pemimpin dari para rasul? Yang kedua, karena nubuatan Zakaria 13 ayat 7 itu mengatakan kepada kita, hanya Yesus yang tidak berdosa. Semua murid yang lain semuanya adalah orang berdosa. Itu untuk mengajar murid-murid ya, supaya mereka bisa menjadi orang yang rendah jantung, karena semua mereka tuh sombong. Petrus sombong, murid-murid yang lain berkata, oh nggak mungkin Tuhan Yesus, kami ini jatuh kena sandung, kami akan seperti Petrus, berani mati untuk engkau. Jadi Yesus menggunakan kegagalan mereka untuk yang ketiga, memberikan kesempatan pada kita yang pernah gagal untuk bangkit kembali. Ingat ya, kalau seandainya kita gagal, jangan kita bagaimana? Putus asa dan tidak bertobat. Karena Petrus, dia menyangkal Yesus bukan satu kali loh. Tuhan Yesus katakan kepada dia, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Pernah saya gambar ya. Nah, orang Roma membagi waktu dalam 4 bagian ya, di malam hari ya. Jam 6 petang ya, orang Israel mengatakan jam 6 petang itu sudah ganti tanggal ya. Oke, setelah jam 6, karena 12 jam ya, dibagi 3, 3, 3 dan 3. Jam 9 malam, jam 12 atau jam 0. Terus di sini jam 3 pagi. Kemudian dari jam 6 malam menjadi jam 6 pagi. Nah, zaman dulu tidak ada jam seperti yang ada di tangan kita. Paham ya? Nah, yang ada untuk mengerti waktu jam berapa, orang akan melatih ayam berkokok. Melatih apa? Ayam berkokok. Jadi kalau kita dengar ayam kukuku, kita tahu itu. Karena yang jaga malam, oh ini sudah jam berapa? Berkokok 1 kali. Jam 12 malam. Ayam berkokok 2 kali di jam berapa? Jam 3. Ini ayam berkokok 2 kali. Jadi Petrus, kamu lihat ya, dia menyangkal Yesus dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi pertama kali diperkirakan dia menyangkal Yesus dari jam 9 sampai jam 12 malam. Paham ya? Dia sudah menyangkal Yesus berapa? 1 kali. Setelah dia menyangkal Yesus 1 kali, Tuhan mengingatkan dia loh, ayam berkokok dulu, kukuku.
berkokok sudah 1 kali. Dia nggak ingat kata-kata Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Jadi setelah dia menyangkal Yesus, ayam berkokok, dia menyangkal lagi 2 kali. Sudah berapa kali? 2 kali. Kemudian yang terakhir dikatakan, Petrus, kamu murid Yesus. Dia bilang, aku tak kenal dia. Sumpah aku tidak kenal dia. Kalau aku kenal dia, bukan dia menyangkal saja, aku jadi orang terkutuk. Dia menyangkal Yesus sudah 3 kali. Setelah itu apa yang terjadi? Ayam berkokok lagi. Sudah jam 3. Di waktu ayam berkokok sudah 2 kali jam 3, baru dia ingat loh kata-kata Yesus loh. Jadi waktu dia ingat kata-kata Yesus, dia melihat Yesus, dan Yesus pun nanti kita lihat ya, sedang memandang dia loh. Tuhan Yesus tuh beri kamu rencana, dia bukan hanya bilang, kamu hidupnya A, B, C, D, dan seterusnya. Dia terus memantau kita loh. Matanya Yesus tidak pernah lepas dari hidup kita loh. Kamu sebagai anak Tuhan, kamu selalu dilihat oleh Tuhan loh. Allah tuh punya CCTV. Apa yang terjadi dengan kita, dia selalu tahu dan dia mau membantu. Jadi waktu Petrus memandang Yesus karena dia ingat kata-kata Yesus, dan Yesus sedang memandang dia loh. Kalau Yesus sedang disiksa loh. Dia baru ingat kata Yesus. Kalau kita lihat selanjutnya, dia nangis sekuat tenaga. Ya, nangis sekuat tenaga. Nah, kalau kita lihat di sini, pelajarannya apa? Yang pertama, Yesus Maha Tahu. Yang kedua, apa pelajarannya? Dia izinkan kita gagal karena semua kita berdosa. Kalau sampai kita bertobat dan selamat itu karena kemurahan Tuhan. Yang ketiga, dia ingin Petrus yang gagal nanti bangkit lagi loh. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus membangkitkan Petrus. Yang keempat, dia ingin waktu kita gagal, Tuhan memberikan kita kesempatan bertobat, menjadi orang yang bagaimana, ya sudah Tuhan Yesus ubahkan, kita bisa jadi saksi. Ya, jangan takut kegagalan kita itu, ya kita tutupi seperti kucing. Ya. Kucing ya, kalau dia buang air besar, ya kan, dia ambil pasir, dia gali kan, setelah itu dia tutup supaya baunya nggak keluar. Banyak juga orang tuh kalau dia dapat kegagalan, nah dia diam-diam aja. Tapi kalau dia dapat keberhasilan bagaimana? Dia sebarkan. Nah, kita nggak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita supaya waktu kita gagal, Tuhan menolong kita, kita bisa menolong orang lain yang mengalami kegagalan. Coba buka ya dalam Mazmur 51 ayat 15. Orang ini pernah sangat gagal dan akhirnya dia bertobat. Dan dia menulis atas inspirasi Roh Kudus, Mazmur 51 ayat 15. Ya. Dia berdoa setelah dia berzina, dia bertobat setelah dia membunuh ya suami dari istri yang dia rampas. Dia adalah Daud. Dia berzina dengan Batsheba, dia membunuh suami Batsheba. Ketika ditegur Nabi Nathan, dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia berdoa minta pengampunan dosa. Nah, ayat yang ke-15 saya baca ya, dari ayat yang ke-14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari Engkau, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Nah, kalau Tuhan mengampuni dosa dia berkata, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jadi Petrus sudah gagal 3 kali, Yesus membawa dia kembali bertobat, hingga dia menjadi rasul yang dipakai pada hari Pentakosta. Waktu dia sudah bertobat, dia dipenuhi Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2, dia berkhotbah loh. Berapa orang yang bertobat? Ada 3.000 orang bertobat. Dan bukan hanya ya, dia diberi kesempatan untuk bertobat oleh Tuhan Yesus, dia juga membawa seorang yang gagal. Sehingga orang yang gagal ini yang namanya Markus, ya kalau kita baca Kisah Rasul 13-14, dia mengikuti Paulus mengabarkan Injil. Karena Markus dia masih muda, dia melarikan diri loh, pulang ke rumahnya karena nggak tahan.
sehingga Markus ini tidak lagi diikutkan serta oleh Paulus dalam pengabaran Injil kali kedua. Dan pamannya Barnabas mengajak dia, dan akhirnya kita tahu siapa yang membimbing Yohanes Markus. Orang itu namanya Petrus. Petrus bahkan mengatakan, Markus putraku yang kekasih. Jadi kalau kita pernah gagal, kita bisa bangkit lagi. Mazmur 37 dikatakan apa? Orang yang benar, orang yang percaya, walaupun dia jatuh 7 kali loh, dia tidak akan tergeletak, dia akan bangun kembali. Jadi Yesus yang mengajarkan kepada kita pelajaran ini, ada pelajaran rohani yang pertama, dia maha kuasa. Dia memberitahu kita firman perjanjian lama, dan dia bernubuat ya, kalau dia sudah bangkit dari kematian, dia akan ke Galilea. Itu akan kita lihat terjadi kemudian. Yang kedua, pelajaran ini mengatakan kepada kita, hanya Yesus yang tidak berdosa. Semua kita berdosa dan gagal. Yesus satu-satunya gembala, semua kita adalah domba yang sesat. Yang ketiga, Yesus izinkan Petrus gagal supaya dia diberi kesempatan bertobat. Ya kan? Dalam bahasa Inggris disebut second chance. Yang terakhir, kenapa Petrus diberi kesempatan bangkit? Supaya dia bisa menolong orang-orang yang pernah gagal. Ya kan? Jadi kita bersyukur ya, kita sudah percaya Yesus, dan kita juga berdoa melalui kita bisa membawa orang yang belum percaya Yesus supaya mereka percaya Yesus. Kalau kita pernah gagal, jangan takut, kita bilang sama orang kita pernah gagal, supaya ya orang lain yang gagal bisa bangkit seperti Petrus sudah bangkit. Karena kegagalan itu sebenarnya adalah awal dari keberhasilan yang Tuhan akan berikan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada malam ini kembali kami mengucap syukur dapat belajar dari firman-Mu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Sehingga semua yang disampaikan oleh Engkau melalui firman-Mu adalah segala sesuatu yang akan Engkau laksanakan. Ya Bapa, tolonglah kami tahu bahwa Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kami, supaya ya Bapa, nama-Mu dimuliakan. Berkaryalah dalam hidup kami seperti Engkau berkarya kepada kami semua anak-anak-Mu, khususnya kehidupan Petrus dan Markus. Ampunilah dosa kami, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian yang terakhir nomor 150. 150. Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku, tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila jantungku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di jantungku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus, yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah
karena beban berat. Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkan, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya jantungmu sentosalah. Mari kita tutup kebaktian di dalam doa. Allah Bapa kami yang telah memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau di kebaktian matahari terbenam. Kami mengucap syukur bahwa kebaktian ini sudah Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Kami mau menyerahkan hidup kami. Jadikanlah itu sebagai korban hidup yang dapat menjadi murid Yesus, menjadi pelayan Yesus yang melakukan tugas-tugas Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya Bapa, kami tahu kami manusia yang lemah seperti para rasul, khususnya Rasul Petrus. Tetapi kami bersyukur Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika kami jatuh, kami tidak akan tergeletak selama-lamanya. Bantulah kami dalam pergumulan kehidupan kami ya Bapa. Bukan hanya kami dapat Engkau beri kesempatan untuk bertobat dan bangun kembali, tetapi kami mau menjadi saksi Yesus bahwa dosa-dosa kami sudah diampuni, sehingga kami dapat mengajarkan orang di sekitar kami yang belum kenal Yesus bahwa Tuhan Yesus mau mengampuni dosa mereka. Pakailah kami semua ya Bapa, baik sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai pelayan-Mu, agar di setiap kesempatan dan saat kehidupan kami, nama-Mu lah yang dimuliakan, ditinggikan. Jagalah kami semua ya Bapa, dalam semua langkah kehidupan kami, supaya kami jangan tersandung, tapi kami mau selalu dekat dengan Engkau. Kami mau selalu tergantung pada Engkau. Kami selalu mau melakukan firman-Mu. Demikianlah doa kami Bapa, yang dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan dengan terima kasih. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan